Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kembali bersama Bu Hasanah dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Ibu tidak bosan-bosannya pada kalian belajar di rumah, tetap harus bisa menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan aturan protokol kesehatan untuk tetap menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian juga selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, kemudian menghindari kerumunan. Baiklah kan? Sebelum materi pelajaran PPKN mulai, kalian siapkan dulu buku-bukunya yang diperlukan, catatan yang dibutuhkan, dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam menghadapi hambatan yang ada. Baik, kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa. Selesai. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan juga bisa mengikuti pelajaran dengan lancar. Baiklah anak-anak, pada materi kelas 9 di semester kedua, bab terakhir ya, bab ke-6. Silakan kalian buka bukunya. Di bab ke-6 itu berarti bab yang terakhir. Materinya di situ judulnya Cinta Tanah Air, Bela Negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak, pada materi ini Ibu akan membagi dua. Ibu akan menyampaikan lebih dulu, yaitu pengertian cinta tanah air. Cinta tanah air adalah rasa memiliki, rela berkorban dalam membela negara dan bangsa tanpa pamrih atau tanpa paksaan. Jadi cinta itu bukan berarti ya kedekatan laki-laki dengan perempuan saja. Ya. Tapi di sini secara umum, apalagi hubungannya dengan pelajaran PPKN, cinta di sini menjelaskan rasa memiliki rela berkorban dalam membela negara dan bangsanya tanpa pamrih atau tanpa paksaan. Ya. Satu contohnya diantaranya adalah mencintai produksi bangsa sendiri atau mencintai produksi buatan bangsa sendiri. Ini satu contoh mencintai tanah air, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Oke. Ada yang bisa? Ya, Ibu yakin kalian sesungguhnya sudah melakukannya, ya, sudah mewujudkan wujud cinta tanah air itu. Nanti kita lihat, ya, Ibu akan tanya pada kalian, apa semuanya sudah dilakukan? Sebelumnya Ibu akan jelaskan di sini dulu. Kalau kita terbiasa mencintai tanah air, rasa cinta tanah air ini disebut dengan nasionalis.
Sedangkan semangat cinta tanah air disebut dengan patriotisme. Awas dengan gue. Hal yang mudah itu kadang-kadang kalian suka bingung. Ulangan kadang tanya bingung. Yang mana jawabannya padahal gampang. Makanya rasa cinta tanah air disebut nasionalisme. Semangat cinta tanah air disebut dengan patriotisme. Ya. Nah ini, Ibu akan menyampaikan beberapa wujud di antaranya. Kalian bisa kembangkan sendiri. Ya, ini Ibu akan berikan contoh. Ibu akan nanyakan pada kalian, apakah kalian selalu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Apakah kalian sudah membuang sampah pada tempatnya? Apakah kalian sudah melaksanakan upacara dengan baik dan hikmat? Ya. Apakah kalian membanggakan budaya bangsa sendiri? Masih banyak hal yang lain yang bisa kamu lakukan yang merupakan wujud cinta tanah air. Makanya dijelaskan, jika jawabannya iya dan selalu, itulah wujud cinta tanah air. Jadi, jadilah manusia yang selalu cinta tanah air. Ya. Allah bisa karena terbiasa. Jadi tidak ada yang tidak bisa mewujudkan cinta tanah air itu. Semuanya bisa. Dan kalau dibiasakan, nah itulah wujud cinta tanah air. Pasti kalian sudah melakukan semua. Cuma tidak tentara, tidak kecil. Banyak hal yang lain. Ya. Kamu berteman dengan tidak membedakan suku, tidak membedakan ras, itu pun juga sama. Ya, wujud cinta tanah air. Mentaati peraturan baik di rumah, masyarakat, atau di sekolah, itu juga wujud cinta air. Ya. Karena dengan cinta itu berarti mau rela berkorban. Ya, rela berkorban. Tapi tanpa pamrih, tidak ada paksaan. Itulah cinta tanah. Dan cinta tanah itu bagian daripada baik. Yang kedua, pengertian bela negara. Ya, tadi cinta tanah air sudah, sekarang bela negara. Anak-anak kelas 9, di era globalisasi ini, ya, di era globalisasi ini kita harus bisa menyikapi keadaan. Hati-hati, ya, dengan maraknya perdagangan bebas, kemudian juga narkoba, KKN. Nah ini jangan dibiarkan, ya, jangan dibiarkan. Kita harus bisa mengatasi tantangan ini. Makanya di sini kita harus bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menurut John F. Kennedy, beliau mengatakan, jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepadaku, tapi tanyakan apa yang bisa kita berikan kepada negara. Nah itulah sebabnya, ya, bela negara ini mempunyai pengertian inti, yaitu kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih untuk bangsa dan negara. Inilah inti daripada bela negara. Nah, anakku, tadi sudah kalian dapatkan pengertian cinta tanah air, bela negara.
Bahkan bela negara itu sesungguhnya bukan cuma tugas alat negara, seperti yang diungkapkan pada peraturan perundangan bela negara. Satu di antaranya, peraturan perundangan bela negara berdasarkan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3. Ada yang tahu? Apa? Bunyi? Lintang tahu bunyi? Benar, cuma kurang lengkap. Kurang lengkap. Ibu lengkapi ya Lintang. Negara menjamin apa? Pasal 27 ayat 3 itu ada 3 ayat ya. Ada 3 ayat. Dan ini dari ketiga ini ada yang hak, ada yang kewajiban, dan ada hak dan kewajiban. Ya, pasal 27 ayat 3 ini merupakan peraturan perundangan bela negara. Ya, peraturan perundangan bela negara yang mengajak setiap warga negara untuk ikut bela negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan terhadap negara. Nah itu, ya. Dan kejauhan ibu lihat ada yang komat kami, lihat buku bagus, ya. Nah itu, benar jawabannya. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan terhadap negara. Artinya membela negara itu hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali sesuai dengan kemampuan, profesi, dan bidangnya masing-masing. Ya, profesi ibu, guru tidak bisa disamakan dengan siswa. Ibu guru tidak bisa disamakan dengan alat negara. Semuanya sesuai dengan profesi. Ya, bahkan bukan cuma orang yang besar. Setiap warga negara berhak dan wajib, artinya laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, baik sekali. Cuma tidak bisa kita tentukan sesuai dengan kemampuan beliau. Itu pasal 27. Kemudian peraturan perundangan yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar. Ini satu di antaranya ya, banyak sebetulnya sih. Ya, sengaja biar kalian bisa baca lebih lengkap. Ya, kalau hanya mendengar dari ibu aja nanti baren. Sekarang mendengarkan nanti ditanya kalian. Kamu bisa baca sendiri nanti. Dan satu di antaranya yang lain adalah Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1. Semuanya pasal 30 ayat ada 5 ayat. Ibu akan menjelaskan satu di antaranya saja. Silakan ayat yang lainnya dipelajari. Ya. Setelah itu nanti ulangan ujian keluar apa? Banyak pasal-pasal dipelajari. Pasal 30 ayat 1 itu jelaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan, pertahanan keamanan negara. Nah ini, kalau tadi pembelaan negara itu berarti tidak ditentukan siapa, semuanya hak dan kewajiban. Tapi kalau pasal 30, setiap warga negara berhak ikut serta dalam pertahanan keamanan negara. Sama ini juga, ya, pertahanan keamanan negara pun juga untuk kita sebagai pelajar, kalian sebagai pelajar dengan mengikuti pendidikan warga negara juga sudah ikut membela negara. Ya, apalagi anak mahasiswa, ya, yang katanya di situ ada yang disebut dengan, ada yang tahu apa tuh? Ya, kalau dulu sih lagi ibu masih muda namanya apa tuh? Ya. Bahkan mungkin ada yang sebut dengan wajib militer, itu tidak ada di Indonesia, tidak ada wajib militer ya. Nah itu, yang pasti pertahanan keamanan itu intinya atau inti apa? Di antaranya itu TNI dan Polri, ya, yang mempunyai kekuatan inti, kekuatan utama, ya, kekuatan utamanya ada TNI dan Polri, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ya, nah di sini rakyat pun juga tidak tinggal diam.
seperti yang diungkapkan dalam pasal 7 ayat 3, sesuai dengan kemampuan dan profesinya. Ya. Dan juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan ini pun juga diungkapkan lagi fungsi tugas TNI dan Polri yang tentunya berbeda. Kalau fungsi TNI menjaga, melindungi, mempertahankan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia, ya, sedangkan Polri berfungsi sebagai alat ataupun juga melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Nah itu di antaranya yang termasuk pada peraturan perundangan bela negara. Jadi tidak bisa disamakan dengan yang mempunyai tugas inti yaitu Polri dan TNI, tapi sesuai dengan kemampuannya masing-masing, karena itu bela negara merupakan hak dan kewajiban. Berikutnya, bagaimana upaya bela negara dalam mempertahankan negara kesatuan Indonesia itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dapat dilakukan secara fisik. Yang seperti apa secara fisik itu? Secara fisik itu berarti melakukan atau melalui perjuangan. Ya, melalui perjuangan. Perjuangan seperti apa? Misalnya ada serangan kembali, agresi, ya, agresi. Nah, kita harus bisa menghadapinya, ya, pada serangan yang masuk tersebut. Ya, harus bisa menghadapi. Nah, itu banyak hal yang bisa kita bisa buktikan. Ternyata adanya pencurian kekayaan alam itu pun juga termasuk fisik. Kenapa? Karena dia mengambil kekayaan kita yang tentunya, ya, kamu bisa membayangkan kalau pencuri saja atau maling saja, maaf ngomongnya rada kurang bagus, kalau ketahuan ngambil tentu dikejar-kejar. Dan apa yang dilakukan ini dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Apalagi narkoba, ya, anak yang sudah kecanduan narkoba itu sudah kayaknya menghalalkan berbagai macam cara. Maka ini harus dituntaskan. Nah, kita harus bisa melakukan itu secara fisik. Dan yang kedua, secara non fisik. Secara non fisik ini berarti khususnya kita sebagai, atau kalian sebagai pelajar harus bisa menyikapi apa ya, suasana dengan baik dan bisa menjaga komunikasi yang baik. Kemudian juga kalian harus bisa juga belajar dengan baik. Bahkan satu hal yang barangkali membanggakan orang banyak, capailah prestasi, ya, atau untuk berprestasi. Nah, itulah perjuangan secara fisik. Memang sih untuk berprestasi itu tidak berarti pantasnya untuk anak sekolah saja, siapapun juga bisa, ya, apalagi prestasinya tingkat internasional. Ini berarti membanggakan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah bela negara. Ya. Nah, sampailah prestasi kalian, baik itu prestasi akademis maupun prestasi non akademis, olahraga, seni dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kalian tetap semangat, belajar lebih lengkap lagi, lebih sempurna lagi. Terlebih kelas 9 ini akan menghadapi sekolah atau pendidikan terakhir. Kalau ada ujian, berarti ujian, kamu belajarnya jangan dipilah-pilah, semua dipelajari. Bahkan bukan cuma pelajaran kelas 9 yang untuk diujikan, kelas 7, 8 juga harus. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan.
Kelengkapannya bisa kamu baca sendiri di buku yang sudah kamu miliki. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.